Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman dan seakidah. Kemarin kita melihat dengan jelas sekali bagaimana paradoksnya demokrasi. Ini terjadi ketika DPR bersidang dan kemudian mensahkan perubahan undang-undang TNI. Perubahan ini mendapat penentangan sangat luas ya dari masyarakat, apakah dia dari intelektual, para pengamat, mahasiswa, dan juga rakyat. Ya. Kenapa? Karena masih ada trauma di masyarakat Indonesia bagaimana dulunya ketika militer aktif diperbolehkan menempati posisi-posisi sipil, ya, pemerintahan, jabatan di pemerintahan di masa Orde Baru, ya, di mana waktu itu yang dirasakan masyarakat adalah ini menjadi pemerintahan yang otoriter, ya, yang kita kenal dengan istilah dui fungsi, waktu itu ABRI oleh Presiden Soeharto, ya, untuk mendukung kekuasaannya. Ya. Inilah yang kemudian ditolak masyarakat ketika Presiden Soeharto digulingkan dan kemudian bergulirlah apa yang disebut reformasi. Ya. Itu sudah menjadi kesepakatan. Salah satu butir dari reformasi itu adalah mengembalikan TNI ke Barat. Ya. Artinya bukan karena menganggap rendah TNI, ya, cuman dikembalikan kepada tempatnya, itu saja, ya, kembalikan pada tempatnya. Dan itu yang terjadi. Dan kemudian di saat ini TNI itu kembali dalam bahasan ini akan lebih banyak menempati jabatan-jabatan di luar kemiliteran. Dan itulah yang kemudian dikhawatirkan masyarakat, ini akan membuka pintu untuk kembalinya nanti Orde Baru. Kita tidak akan membahas tentang RUU-nya ini, ya. Karena dalam pandangan kita itu dia adalah hukum-hukum buatan manusia yang itu jadinya tergantung manusianya, ya, mereka kalau mereka ini yang punya kepentingan ini punya kekuatan suara, ya, untuk di dalam parlemen dan pemerintahan, mereka bisa sesuka hati mereka untuk membuat undang-undang. Itulah yang terjadi, ya. Dan yang kita maksudkan paradoks di sini adalah, ya, dalam sistem demokrasi kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Rakyat yang berdaulat, ya, yang artinya berdaulat itu adalah mereka yang bisa menentukan arah negara, ya, arah negara bagaimana, ya, rakyatnya. Tapi karena memang rakyat itu jumlahnya banyak sekali, tentu untuk memusyawarahkan berbagai hal sulit, ya, untuk mereka semua diikut sertakan. Maka muncullah sistem parlemen, ya, di mana rakyat diwakili oleh wakil-wakil mereka di parlemen. Sehingga DPR itu, parlemen itu dianggap sebagai wakil rakyat, suara rakyat. Dan mereka itu dipilih langsung oleh rakyat sebagai wakil-wakil mereka. Itulah di satu sisi. Tapi kemudian kita melihat di sini ketika ini undang-undang ini, ya, dan banyak lagi undang-undang sebelumnya seperti Omnibus Law dan lain-lain itu yang diprotes oleh masyarakat habis-habisan, ya. Tapi oleh wakil-wakil mereka ternyata tidak sesuara dengan mereka. Ini kemarin dia revisi undang-undang TNI ini itu disahkan dengan aklamasi. Berarti seluruh fraksi, seluruh partai politik yang ada wakilnya di DPR itu menyetujui. Bayangkan, ya, begitu besarnya penolakan dari masyarakat, tapi seluruh partai yang ada di situ menyetujuinya. Jadi dia kelihatannya sekarang, ya, antara rakyat dengan wakilnya itu dia sudah terputus, ya. Mereka sudah terputus.
ini nih, walaupun dia mengaku dirinya wakil rakyat yang di parlemen itu, tapi dalam uh, sikap perilakunya tidak lagi menunjukkan wakil rakyat. Gitu juga ini ya, rakyat yang tadinya menganggap itu adalah wakil mereka, tapi mereka merasa itu bukan lagi wakil kami. Karena apa-apa yang kami inginkan itu justru sebaliknya, atau yang mereka lakukan di sana bertentangan. Itulah paradoks yang terjadi dalam demokrasi. Kenapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi karena ada kekuasaan. Ya. Jadi dulu awal untuk menghilangkan kekuasaan tunggal dalam membuat hukum itu di kerajaan, yaitu di tangan raja, akhirnya kemudian dibuatlah teorinya trias politika. Ya. Jadi pembuat aturan itu dibagi atas ketiga, ya, ketiga yang masing-masing itu dimaksudkan agar bisa saling mengawasi. Pertama dia parlemen sebagai pembuat undang-undang, dan kemudian dia ada eksekutif, yaitu pemerintah, yaitu pelaksana undang-undang, dan kemudian ada judikatif, ya, yaitu dia yang mereka itu mengawal, ya, mengawal agar undang-undang itu bisa dengan baik dilaksanakan oleh pemerintah. Dan itu dia judikatif itu dia dari aparat polisi dan kemudian kejaksaan, kehakiman. Ya. Tapi kemudian ketika demokrasi itu berjalan, disitulah buruknya demokrasi. Ya. Demokrasi itu akhirnya mengeliminir tiga ini, akhirnya bergabung menjadi satu kembali. Ya. Dimana kita tahu di dalam parlemen itu dia adalah diisi oleh anggota partai, ya, anggota partai. Sementara presiden yang terpilih itu adalah dari partai politik. Maka di situ sudah kita bisa lihat langsung di dalam parlemen itu sudah ada pendukung presiden, ya, yang mereka itu mendukung apa saja yang akan dilaksanakan oleh presiden, yaitu partainya presiden tersebut. Kemudian karena untuk bisa berhasil dipilih sebagai presiden itu membutuhkan dia memperoleh suara lebih dari 50%. Dan itu kalau dia suara itu terlihat dia tidak bisa dipenuhi oleh partainya, yang seperti sekarang ini, ya. Sekarang ini kita partai-partai di politik itu paling tinggi ya sekitar 19-20%, ya. Tidak ada yang sampai 50%. Maka kemudian untuk bisa terpilih seorang calon presiden dan wakil presiden itu dia akhirnya membentuk koalisi, ya. Terbentuklah koalisi itu, diajaknya partai-partai lain untuk bergabung mendukungnya. Tentunya di sini akan ada transaksi, ya. Kalau kami dukung, kami dapat apa? Itu kan dari partai-partai tersebut. Kemudian umpamanya dengan memberikan kursi menteri, ya, kepada partai-partai tersebut. Sehingga kemudian terbentuklah koalisi di dalam parlemen itu, ya, mayoritas, ya. Sampai kemudian seperti sekarang ini kita lihat yang partai yang pendukung pemerintah itu 80%-an, ya. Karena yang di luar mereka itu hanya PDIP. Selainnya sudah ada di dalam semua. Jadi kita lihat proporsi dari parlemen itu yang tadinya dia wakil rakyat, akhirnya berubah di sini menjadi pendukung pemerintah. Pada saat dia mendukung pemerintah, dia sudah terputus dengan rakyat. Ya. Jadi hubungan antara rakyat dengan wakilnya itu sudah tidak ada lagi. Ya. Mereka ini memfokuskan diri mereka sebagai pendukung pemerintah. Kenapa? Karena maslahat itu mereka dapatkan dari pemerintah. Ya. Dari rakyat mereka tidak mendapat maslahat apa-apa. Ya. Apakah maslahat jabatan, apakah dia maslahat dari yang lain-lain, ya, kepada individu-individu mereka atau kepada partainya secara langsung, itu bisa mereka dapatkan dari pemerintah atau penguasa, ya. Sementara dari rakyat, ya mereka tidak dapat apa-apa. Sehingga kemudian kecenderungan mereka kepada mendukung pemerintah itu akan sangat kuat. Ya. Belum lagi tadi itu sudah ada deal, ya, deal yang sudah disepakati antara mereka. Padahal wakil rakyat itu deal pertamanya itu dengan rakyat.
Tapi itu sudah diabaikannya ketika dia membuat deal dengan pemerintah, membuat kesepakatan dengan pemerintah. Jadi itulah, saudaraku, kita menonton ya, betapa kacaunya demokrasi ya. Sehingga terlihat betapa frustrasinya rakyat ya. Di dalam demokrasi itu kita melihat di TikTok ya, beberapa apa namanya, curhatan-curhatan dari masyarakat ya, yang sampai mereka itu mengeluarkan kata-kata maki-makian terhadap DPR, dan bahkan dia rasa tidak percaya, rasa frustrasi, rasa putus asa. Kenapa wakil kami itu tidak mau mendengar kami? Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang bermasalah. Ya. Ini kita melihat sekarang ini permasalahan-permasalahan itu. Jadi apakah kita akan tetap mempertahankan masalah ini atau kita berubah? Ya? Tadi malam saya melihat dia ada aksi demo di gedung DPR, ada teriakan-teriakan dari para pendemo yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai kalangan itu, mereka meneriakkan revolusi. Ya. Revolusi apa yang dimaksudkan di sini? Berpikirlah dengan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.